guys, it's Nessie and welcome back to Neror. At Urgent Neror karena hari ini kita akan membahas satu kasus yang sedang sangat viral di negara tetangga kita, Thailand. Kasus ini menimpa seorang aktris cantik yang sangat bertalenta, Tengmo Nida. Tengmo ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah sungai besar di provinsi Nonthaburi, Thailand. Tempat terakhir dia terlihat menghabiskan waktu bersenang-senang bersama teman-temannya. Yang membuat kasus ini sangat viral ke seluruh penjuru dunia adalah fakta bahwa banyak sekali hal-hal yang janggal dan mencurigakan yang akhirnya memunculkan berbagai teori konspirasi akan kematian sang aktris papan atas, Tengmo Nida. So malam ini kita akan bersama-sama membahas kasusnya, kronologi, investigasi, suspects, dan kejanggalan-kejanggalan yang menyelimuti kematian dari Tengmo Nida. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Siapakah Tengmo Nida ini? Tengmo Nida ini adalah seorang aktris Thailand yang lahir pada 13 September tahun 1984. Nama aslinya adalah Pataratida Pacara Wirapong. Tengmo ini menyelesaikan studinya di College of Social Innovation Rangsit University dan dia memulai karirnya di bidang entertainment itu sejak dia tuh masih duduk di bangku SMA, guys. Awalnya dia memulai karirnya sebagai penyanyi, kemudian model, lalu aktris. Nah, karena dia mulai sejak awal banget, waktu dia SMA, dia tuh jatuhnya sekarang udah aktris papan atas, dan sebagai aktris senior dia sepak terjangnya tuh udah gak main-main. Selama 24 tahun berkarir dia sudah membintangi sebanyak kurang lebih 38 judul drama Thailand. Salah satunya adalah Bangkok Love Stories, Innocence, 4 film layar lebar termasuk The Fallen Leaf, 7 acara televisi, dan Tengmo ini juga meraih berbagai penghargaan lokal di Thailand. Di tahun 2013, Tengmo ini pernah menikah dengan seorang aktor Thailand, Tonopakin Kumwilaisuk, tapi hubungan mereka nih cuma bertahan selama 2 tahun dan akhirnya mereka cerai. Pada Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022, jasadnya Tengmo ini ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, mengapung di dekat dermaga Pibul Songkram setelah Tengmo dikabarkan jatuh dari perahu dan menghilang. Hah, kok bisa? Well, sekarang kita masuk ke kronologi dan investigasi. Pada 24 Februari tahun 2022, Tengmo Nida ini diketahui menaiki speedboat di Chao Phraya bersama 5 orang lainnya. Yang pertama ada Gatik yang merupakan manajernya, ada Sand, sahabatnya, Job, seorang barber yang juga temannya Tengmo, Po, sang pemilik speedboat, dan Robert, sang pengemudi speedboat. Malam itu, Tengmo bersama 5 orang lainnya ini berencana untuk pergi dari Krungthon Bridge di Bangkok ke The Rama 7th Bridge di Nonthaburi. Sekitar pukul 10.40 malam, teman-temannya Tengmo ini cerita bahwa Tengmo itu ingin buang air kecil. Dikarenakan toilet kapal yang sedang rusak, Tengmo akhirnya pergi ke bagian belakang kapal dan duduk di ujung kapal untuk buang air kecil. Gatik juga sempat bilang bahwa Tengmo pada saat itu tidak mengenakan pelampung karena dia ingin berfoto menggunakan bodysuitnya aja. Menurut kesaksian, dikarenakan supir yang tersentak, Tengmo akhirnya jatuh ke perairan di dekat dermaga Pibul Songkram 1. Menurut kesaksian Sand, di saat itu katanya sebenarnya Tengmo ini memegang kakinya Sand, tapi Sand mengaku bahwa dia sedang melihat layar HP-nya ketika sahabatnya itu terjatuh ke sungai. Sementara itu, Gatik mengaku bahwa dia sedang melihat pemandangan sekitar, sehingga dia juga tidak memperhatikan Tengmo yang jatuh ke sungai. Nah, saat menyadari bahwa Tengmo ini jatuh, mereka nggak langsung mencari bantuan, melainkan mereka mencoba untuk mencari Tengmonya sendiri. Setelah berputar dan tidak menemukan Tengmo, akhirnya mereka mulai minta tolong, berteriak-teriak, dan menghubungi tim penyelamat. Sekitar pukul 11.50 malam, tim penyelamat tiba di lokasi dan langsung menyisir area TKP. Sayangnya, pencarian mereka terhambat karena kondisi arus sungai pada saat itu sangat kuat dan cahaya sangat minim. Polisi mencoba menghubungi 5 orang yang ada di speedboat itu bersama Tengmo pada malam itu, tapi mereka semua tidak bisa dikontak seharian. Akhirnya sambil menunggu update dari tim penyelamat dan 5 orang tadi, polisi melanjutkan investigasi dan menghubungi keluarga Tengmo untuk memberikan kabar bahwa Tengmo menghilang. Karena pas teman-temannya tahu bahwa Tengmo ini jatuh dan hilang, mereka tuh nggak langsung ngabarin keluarganya Tengmo. Saat Technology Crime Suppression Division, TCSD, ngecek HP-nya Po, mereka menemukan bahwa Robert itu memang mengendarai speedboat itu secara ugal-ugalan saat Tengmo jatuh ke sungai. Sand juga menceritakan hal yang sama, dia bilang bahwa Robert itu memang sempat hilang kendali saat mengendarai speedboat itu, sehingga mereka kehilangan keseimbangan, Tengmo jatuh ke sungai. Seorang nelayan yang berada di
sekitar wilayah itu juga mengaku bahwa mereka melihat nih kapal speedboatnya Teng Mo itu melaju dengan sangat kencang dan berbelok tajam. Oleh karena itu, Po sama Robert ini didakwa akan kelalaian yang menyebabkan Teng Mo kehilangan nyawanya. Dan usut punya usut, ternyata bahkan Robert itu waktu dia mengendarai speedboat itu, dia tidak memiliki SIM yang valid. Jadi surat izin mengemudinya itu udah kadaluarsa. Setelah dilakukan pencarian selama 38 jam, jasadnya Teng Monida akhirnya ditemukan oleh saudara laki-lakinya, Tayos Techop, pada Sabtu 26 Februari tahun 2022. Dan dia ditemukan sekitar 300 meter dari dermaga Pibo Songkram di Provinsi Nonthaburi. Oke guys, foto dari jasadnya Teng Mo ini memang sempat tersebar di media sosial, dan walaupun aku nggak rekomendasiin kalian untuk mencarinya, apalagi menyebarkannya, aku dan tim sempat melihat sebagai bagian dari riset kita, dan daripada kalian mencari, mendingan aku deskripsiin ke kalian. Basically, seluruh tubuhnya Teng Mo ini ditemukan dalam keadaan yang sudah membengkak, dan berbeda dari bagian tubuh yang lain, wajahnya Teng Mo itu sudah membiru, bahkan warnanya udah sampai hitam, dan matanya terbuka membelalak. Kondisinya sangat-sangat mengenaskan. Dilakukanlah otopsi, dan berdasarkan laporan hasil otopsi Institut Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum Polisi terhadap tubuhnya Teng Mo, dapat dipastikan bahwa Teng Mo ini meninggal karena tenggelam. Laporan otopsi lainnya juga mengungkapkan bahwa terdapat pasir di paru-parunya Teng Mo, yang basically mengonfirmasi bahwa ketika Teng Mo ini jatuh ke sungai, Teng Mo masih dalam keadaan bernapas atau masih bernyawa. Kepolisian juga mengungkapkan adanya luka goresan yang sangat dalam dan cukup panjang, sekitar 30 cm di paha kanannya Teng Mo, dan kemungkinan luka ini menyebabkan Teng Mo tidak dapat berenang atau melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Menurut ahli forensik yang memeriksa tubuhnya Teng Mo, luka tersebut dapat disebabkan oleh baling-baling perahu. Dalam perkembangan kasus ini, publik itu mulai menyadari dan memperhatikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan keanehan dari orang-orang yang terlibat di kasus ini. Kita mulai dengan Gatik. Gatik, sang manajer ini mengklaim bahwa Teng Mo ini tidak mengenakan jaket pelampung karena ingin mengambil foto yang bagus. Nah, Gatik itu juga sempat ngomong nih sama ibunya Teng Mo. Kan ibunya Teng Mo bilang kayak, kenapa waktu itu kamu nggak bantuin anak saya waktu dia jatuh? Gatik bilang bahwa dia nggak bisa berenang. Padahal netizens kemudian menemukan video dia berenang bareng anaknya. Nah, selain itu yang akhirnya benar-benar membuat publik tuh gempar adalah konferensi pers yang digelar pada 27 Februari 2022. Dimana ketika Gatik diwawancarai, banyak banget hal-hal yang dia katakan itu yang sangat, for lack of a better word, sus. Pas ditanya, kenapa kamu nggak ngabarin ibunya Teng Mo? Gatik menjawab, dia kan bukan scuba diver, buat apa aku menghubunginya? Kemudian Gatik juga bilang, kalau teman saya meninggal, saya juga kehilangan sumber penghasilan saya. Kalian harus mengerti. Di konferensi pers itu, Gatik juga mengakui bahwa dia itu memang tidak menjawab panggilan telepon ibunya Teng Mo karena saat itu dia kelelahan dan terlalu khawatir tentang anaknya yang sedang berada di rumah. Gatik juga memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menggunakan mobilnya Teng Mo tanpa memberitahu Panida, ibunya Teng Mo, soal kecelakaan yang dialami putrinya, dan tanpa menunggu kabar dari tim penyelamat tentang Teng Mo yang hilang. I had to relieve myself, so I went to the toilet after. I came back. The boat was gone because they went searching for her. It was just me who was still on the shore. Robert checked on me because I'm the only girl. After that, I called another person to come pick me up. I told them to meet me at the point where we took off because all my belongings were there. I then called the boat, asking them when they were going to come back because all of my things were on the boat. I asked them when and how long it was going to take. I had to wait for a while and I couldn't remember the exact timeline when I got my belongings back. I think I was there until 3 to 4 a.m. I was tired, I missed my kid, she's at home, so I decided to go home, and I went home with Mo's car and took a shower. Nah, ada sebuah video juga yang terekam di handphonenya Gatik yang menunjukkan momen-momen sebelum kecelakaan. Video tersebut merekam Teng Mo yang sedang minum sambil memainkan rambutnya, dan diperkirakan Teng Mo tuh duduknya emang di bagian belakang kapal. Nah, di video itu terdengar jelas suara seorang pria yang berteriak, "You bring your friend here," bawa teman kamu ke sini. Saat
diwawancara di TV dan ditanya, kamu di shipyard sampai jam berapa? Gatik jawab jam 3. Aku nggak bantu cari Teng Mo karena aku berdoa untuknya. Padahal CCTV menunjukkan bahwa Gatik dan lain-lain meninggalkan lokasi pukul 1 dini hari. Nggak sampai situ aja, penyidik juga mengatakan bahwa selama 24 jam setelah Teng Mo dilaporkan hilang, HP-nya Teng Mo itu masih aktif dan disimpan oleh Gatik. Saat polisi cek, diketahui bahwa banyak bukti-bukti chat yang sudah dihapus oleh Gatik dari handphonenya Teng Mo. Hal-hal lain yang cukup mencurigakan dan mungkin bisa menjadi motifnya Gatik adalah fakta bahwa Gatik selama ini tuh hidup dari Teng Mo. Dia tinggal di rumahnya Teng Mo, pakai mobilnya Teng Mo, pakai bajunya, bahkan anaknya Gatik itu diadopsi oleh Teng Mo. Nah, karena dia mengadopsi nih anaknya Gatik dan asuransi kecelakaannya Teng Mo itu atas nama anaknya Gatik juga, jika ada hal-hal buruk yang terjadi pada Teng Mo, otomatis asetnya semua akan jatuh ke anaknya Gatik. Dan karena saat ini anaknya Gatik tuh masih di bawah umur, maka otomatis semua asetnya Teng Mo yang jatuh ke anak itu akan dimanage oleh ibunya, yaitu Gatik. Kita move on ke San. San ini sahabatnya Teng Mo. Sahabat yang satu ini sedikit menarik. Jadi saat Teng Mo jatuh ke sungai, Teng Mo ini sempat meraih kakinya San. Tapi menurut pengakuannya, San itu sengaja melepaskan dan membiarkan Teng Mo jatuh ke sungai karena dia takut kalau dirinya juga terjatuh ke sungai. Nah, hold on a minute. Saat ditanya oleh media mengenai hal tersebut, San menjawab, "Saya pikir teman saya, Teng Mo, akan menemukan perahu yang lewat lalu minta tumpangan ke pantai." Yap, temennya megang kakinya jatuh ke sungai sama dia dibiarin kayak, oh jatuh, tapi ya udahlah, nanti juga dia bisa minta tumpangan sama perahu lain ke pantai. Kejanggalan lainnya adalah tim penyelamat itu bilang ke polisi bahwa saat Teng Mo ini jatuh dari kapal, San tuh sempat beberapa kali menelpon untuk meminta bantuan. Tapi San itu nggak bilang apa yang terjadi dan selalu ngasih lokasi kejadian yang berbeda-beda. Pas polisi juga datang ke TKP, San dan yang lain tiba-tiba suspiciously kabur aja, hilang, dan tidak bisa ditemukan selama 24 jam, tidak bisa dihubungi sama sekali, sampai mereka dapat surat dari polisi yang meminta mereka datang untuk reka adegan. Satu-satunya orang yang tidak datang ke reka adegan itu adalah Robert. Nah, pada tanggal 1 Maret kemarin, San itu sempat live di Instagramnya. Di sana dia menjelaskan kalau Teng Mo itu buang air kecil sambil memegang kakinya San. Ketika Teng Mo mencoba berdiri, San meletakkan handphonenya lalu berpegangan ke kursi. Namun saat dia menengok kembali ke Teng Mo ini udah berada di satu tempat yang tidak bisa dicapai sama San. Yang aneh dalam live Instagram ini, San ini juga sesekali tuh sempat kayak ketawa-ketawa gitu di live Instagramnya, kayak knowing the fact kalau ini benar-benar sahabatnya yang baru meninggal nih kayak last week. Bizarre kalau misalkan emang ini sahabatnya yang literally baru meninggal 5 hari sebelumnya. You know, ada kejanggalan-kejanggalan lain. Yang pertama, dari foto-foto dan video yang tersebar, terlihat bahwa speedboat yang mereka naiki ini sebenarnya nggak terlihat terlalu besar dan emang tidak terlihat memiliki toilet sama sekali. Yang kedua, kalau misalkan Teng Mo emang harus buang air kecil, banyak yang menganggap bahwa Teng Mo ini tidak akan kayak buang air sembarangan di belakang speedboat, apalagi saat itu dia menggunakan bodysuit yang bagian bawahnya tuh tidak bisa dibuka. Satu-satunya cara ya dia bisa menyampingkan bagian bawah dari bodysuitnya, but it's very unlikely. Bahkan menurut seorang mantan kepala kepolisian, seorang pria saja tidak akan bisa buang air kecil di tempat itu. Yang ketiga, kelima orang yang berada di kapal tersebut tuh langsung pergi meninggalkan TKP setelah kejadian tersebut. Mantan kepala kepolisian yang sama juga mengatakan jika seorang saksi tidak langsung berbicara kepada polisi setelah kejadian, hal itu harus dicurigai karena bisa saja saksi tersebut sudah menyiapkan dan menyamakan jawaban mereka dengan saksi-saksi yang lain. Yang keempat, postingan Instagramnya Tang Monida itu tiba-tiba berkurang guys, dari 2.306 postingan menjadi 2.299, dan diduga postingan-postingan tersebut itu adalah foto-foto dan video-video yang dihapus karena mereka menunjukkan bahwa Teng Mo itu bisa berenang dengan baik. Foto-fotonya Teng Mo sama Gatik, foto anaknya Gatik yang diadopsi Teng Mo, foto kucing, dan foto Teng Mo bersama teman-temannya. Kejanggalan nomor 5 adalah di beberapa video dan foto yang beredar, terlihat ada luka sayatan nih atau cakaran di dahinya Sand dan lengan salah satu cowok yang ada di kapal tersebut, antara Po, Job, atau Robert. Terlebih lagi, Job sama Po itu sempat minta reporter-reporter untuk
untuk menghapus foto-foto mereka. Kejanggalan nomor 6 adalah, well, pada malam itu mereka tuh cuma bawa 1 botol wine dan 1 botol champagne. Tapi pas polisi ngecek kapalnya, mereka hanya menemukan 1 gelas bekas wine dan yang lain-lain tuh sudah seperti dibersihkan gitu. Oh, ini juga berhubungan sama satu teori. Jadi ada orang-orang yang notice bahwa ada bercak merah di kapal tersebut. Dan itu membuat banyak orang berkesimpulan bahwa kayaknya Tengmo tuh sudah dihabiskan gitu, dan makanya ada bercak-bercak darah di kapal tersebut gitu. Sebelum akhirnya dia dilempar ke sungai. Tapi ditemukan bahwa ternyata bercak itu bukanlah bercak darah, melainkan bercak wine. Jadi so far bisa dipastikan bahwa Tengmo tuh memang meninggalnya setelah jatuh. Oke, sekarang kita masuk ke teori-teori. Jadi, teori yang pertama adalah berbasis penemuan dan kesaksian. Dari hasil penyelidikan polisi dan keterangan para saksi, polisi sementara menetapkan bahwa penyebab kematiannya Tengmo adalah karena tenggelam. Tengmo jatuh dari kapal saat sedang buang air kecil, kaki kanannya terkoyak baling-baling sampai robek. Karena hal itu dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan akhirnya meninggal. Tadi aku sempat diskusi juga sama teman aku yang memang punya degree di criminology dan dia juga sekarang lagi kerja di kepolisian Australia. Ada kemungkinan bahwa kenapa kepalanya Tengmo itu bisa satu-satunya dari tubuhnya dia yang sangat-sangat hitam, berbeda dari the rest of the body. Kemungkinan adalah livor mortis, yang disebabkan kalau memang Tengmo ini meninggalnya kebalik, jadi kepalanya di bawah, jadi semua darah turun ke kepalanya. Livor mortis atau lebam mayat itu terjadi setelah kematian klinis, di mana eritrosit akan menempati tempat terbawah akibat gaya gravitasi, mengisi vena dan venula, membentuk bercak berwarna merah sampai keunguan bahkan hitam seperti lebam pada bagian terbawah tubuh. Tapi tentunya ini hanyalah asumsi kita. Kita juga bukan dokter. Kalau misalkan ada dokter yang bisa mengonfirmasi, mungkin ada teori lainnya. However, tadi waktu aku diskusi sama tim aku juga, kita bilang kayak kalau misalkan dia di bawah air dan arusnya tuh cukup kencang, bukan ada kemungkinan bahwa dia tuh akan terombang-ambing ya, nggak akan ada di satu posisi untuk waktu yang sangat lama. Dan kita tadi juga membandingkan kasusnya Tengmo ini sama kasus-kasus lainnya seperti kayak kasusnya Aksena. Aksena lebih lama di dalam air dibandingkan Tengmo, tapi jasadnya tidak discolored seperti jasadnya Tengmo. Mungkin ada yang lebih mengerti, coba komen di bawah. Tapi so far itu adalah penyebab kematian Tengmo yang dipegang polisi saat ini. Ada teori lain dari sang ibu. Nah, sejak awal menerima kabar bahwa anaknya tuh menghilang dan keterangan saksi mulai terkumpul, Vanida, ibunya Tengmo itu sudah menduga bahwa anaknya ini kemungkinan besar meninggalnya bukan murni kecelakaan. Dia nggak percaya bahwa 6 orang penumpang speedboat itu berada di sana hanya untuk makan-makan. Menurut dia nggak masuk akal, dan ibunya meragukan banget hal itu karena putrinya terlihat berdandan dalam foto-foto yang diambil di lokasi kejadian. Apalagi itu udah larut malam, udah gelap banget, buat apa dia makeup full on gitu. Nah, ini juga ada reportase dari berita yang bilang bahwa ibunya Tengmo ini bilang ada leak chat atau kayak chat yang dibocorkan dari orang-orang yang ada di kapal tersebut bahwa Tengmo itu pada malam itu dilecehkan secara fisik dan mental. Dia diberitahu bahwa itu adalah makan malam, tapi ketika dia sampai di kapal, dia tahu bahwa itu adalah acara yang berbeda. Secara tidak langsung dia tuh basically ngomong kayaknya Tengmo ini mau dijual gitu sama teman-temannya. Dijual. If you guys know what I mean. Selain itu, ada sebuah video yang menunjukkan keadaan malam itu di dalam kapal yang dinaiki Tengmo dan 5 orang temannya ini. Dan di dalam video itu, Tengmo tuh tidak terlihat senang. Dia bahkan terlihat seperti habis menangis. Matanya terlihat sangat sayu dan agak bengkak. Ibunya Tengmo ini menduga bahwa ada sesuatu yang terjadi di kapal itu dan orang-orang yang ada di kapal itu menutupinya. Di tanggal 27 Februari, ibunya Tengmo ini mengaku bahwa dia baru saja mendapatkan teror dari seorang anonim. Jadi pas dia buka pintu apartemennya, dia menemukan sebuah buku atau album gitu. Albumnya Metallica dengan coretan-coretan yang gak jelas dan gak bisa dibaca. Ibunya Tengmo ini percaya bahwa itu adalah sebuah ancaman dari seseorang supaya ibunya gak buka mulut dan ngasih informasi lebih banyak ke media atau publik. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu tuh sebenarnya bukan ancaman, itu kayaknya petunjuk deh bahwa Tengmo tuh meninggalnya bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Tapi jujur guys, kebanyakan orang yang membaca tentang kasus ini dan yang sudah menuliskan di thread di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan video-video di TikTok, kebanyakan orang percaya bahwa memang ini bukanlah
kasus kecelakaan melainkan pembunuhan. Karena mungkin banyak kejanggalan-kejanggalan yang menyelimuti kasus ini sendiri dan juga tidak dihandle dengan rapih oleh kepolisian Thailand juga. Kayak baling-baling kapal yang sempat dilepas untuk diperiksa, abis itu dicoba dipasang lagi di kapalnya untuk reka adegan, tiba-tiba copot, hilang di tengah sungai. Kayak but anyways, ada satu teori lagi yang kurang populer, but it is a theory, mungkin kalian bisa masukin consideration, adalah bahwa Teng Mo ini mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi seperti yang aku bilang di awal, Teng Mo ini sempat menikah dengan seorang aktor Thailand bernama Tono, tapi kemudian mereka bercerai. Nah, pada tahun 2015, Teng Mo ini sempat melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya setelah cerai dengan Tono. Dikutip dari Bangkok Post, kala itu Teng Mo mencoba bundir dengan mengonsumsi pil tidur sampai overdosis. Untungnya dia langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis. Meskipun percobaan bundir itu terjadi 7 tahun yang lalu, masih ada orang-orang yang mencoba mengaitkan hal itu dengan apa yang terjadi di akhir hidupnya Teng Mo, karena mungkin masih ada tendensi untuk mengakhiri hidupnya. Tapi di samping kejadian masa lalu itu, nggak ada bukti lain yang bisa dijadikan sebagai motif Teng Mo ingin mengakhiri hidupnya. Sampai hari ini belum ada orang yang ditahan dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Gatik dan Sen tidak ditangkap sama sekali. Po dan Robert dibebaskan dengan jaminan 200.000 Thailand baht atau sekitar 87,9 juta rupiah, dan Job bahkan tidak pernah disebutkan dalam berita. So itu adalah kasus kematiannya Teng Monida. From what we know so far, aku mau dengar dari kalian. Ini tuh sebenarnya banyak banget sih detail-detailnya, nggak aja? Dan kita mencoba merangkum kayak hal-hal yang kita rasa penting, tapi kalau misalkan ada hal-hal yang kita tidak masukkan ke video ini tapi kalian rasa kayak mestinya ini dimasukin, boleh banget ditulis di bawah, ditambahin aja biar kita bisa berdiskusi juga di bawah. Dan di kasus-kasus seperti ini aku tuh paling tertarik untuk baca pendapat-pendapat professionals. Biasanya muncul di neroris kayak doctors, investigators, mungkin ada engineers yang ngerti mesin perahu, atau neroris lain yang nonton banyak banget neror true crime sampai kalian ngelihat pattern dari kasus-kasus yang mirip. Boleh banget tulis di bawah kalau misalkan kalian sadar sesuatu dan apa pendapat kalian tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada di kasus ini. Please do write down below. Nah, aku akan mencoba update kalau misalkan emang ada penemuan-penemuan baru di Instagram aku @NancyJudge. We'll talk there. Most likely nggak akan sampai ke yang bersangkutan, but to Teng Mo's loved ones, we'd like to express our deepest condolences. She was a well-respected artist, a massive talent that will be greatly missed, and may she rest in peace. Terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini. Untuk request video-video lainnya, kalian bisa langsung saja tulis di komen below atau ke requestnancy@gmail.com. But other than that, follow aku di Instagram dan Twitter @NancyJudge. Nanti kita diskusi di sana juga, dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang sedang sangat viral. Wah, ketendang, maaf.